Kita lanjut bahas spoiler Udong Kian Kunci season 9 episode 31. Oke lah, gak usah banyak Bang Ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lilantian pada saat ini berjalan memasuki arena dan dia berdiri di tempat yang tidak jauh dari Lindong. Setelah itu, tatapan mata dari Lilantian sendiri menatap Lindong dengan cara yang aneh dan menyeramkan. Riak yang samar namun kuat pada saat ini telah mengelilingi seluruh tubuh dari Lilantian. Dan hal itu sepertinya ada sesuatu yang sedikit aneh tentang riak energi yang dipancarkan dari dalam tubuh Lilantian itu. Karena sebenarnya riak yang dipancarkan oleh Lilantian pada saat ini adalah riak hitam dan putih. Ketika Lindong menatap Lilantian, dengan segera Lilantian mengulurkan tangannya dan memberikan kode untuk memotong tenggorokan dari Lindong dari kejauhan. Hal itu adalah motif dan juga provokasi yang dilakukan oleh Lilantian pada Lindong. Orang-orang yang melihat aksi dari Lilantian, mereka sangat terkejut dan dengan segera mata dari banyak orang menyapu bolak-balik antara Lindong dan Lilantian yang sekarang banyak orang tahu meskipun Lindong dan Lilantian berasal dari kerajaan dan juga klan yang sama, tapi mereka berselisih satu sama lain. Ketika melihat provokasi yang dilakukan oleh Lilantian, Lindong tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun di wajahnya. Karena pada saat ini, Lindong bisa merasakan bahwa Lilantian menjadi jauh lebih asing setelah dirinya bergabung dengan Master Samsudin. Namun Lindong tidak peduli meskipun Lilantian pada saat ini berubah. Kebencian yang dia rasakan pada Lilantian tetap mengakar jauh di dalam lubuk hatinya. Oleh karena itu Lindong tidak peduli apakah tubuh Lilantian saat ini dikendalikan oleh Lilantian sendiri atau dikendalikan oleh Master Samsudin. Satu hal yang Lindong pahami, jika dia membiarkan Lilantian berhasil bergabung dengan Sekte Super, maka itu akan membuat Lindong tidak akan bisa hidup dengan nyaman. Ketika Lindong memikirkan permusuhannya dengan Lilantian, tiba-tiba saja ada sebuah suara yang dikirimkan melalui energi mental pada telinga Lindong. Hei bocah! Hal itu segera membuat Lindong terkejut. Tanpa sadar, dia pun kemudian melirik pada Pak Tua yang duduk di kursi dari Sekte Dao. Jelas-jelas, suara yang dikirimkan itu adalah dari Pak Tua Sekte Dao. Tidak lama kemudian, Pak Tua Sekte Dao pun kembali berkata, "Bocah, apakah kamu tertarik untuk melakukan kerjasama dengan orang tua ini?" Lindong pun sangat kaget, yang kemudian dia menjawabnya, "Bekerja sama tentang apa? Ini sangat sederhana. Aku tidak peduli bagaimana cara kamu melakukannya, tapi jangan biarkan Kekaisaran Tianyuan menjadi juara kali ini." Kelopak mata dari Lindong berkedut setelah dia mendengar hal ini, karena Lindong jelas tahu bahwa Sekte Dao dan juga Gerbang Yuan mereka bertentangan satu sama lain. Sementara Kekaisaran Tianyuan adalah faksi bawahan dari Gerbang Yuan. Jika Xintian gagal untuk menang kali ini, hal itu secara alami akan memberikan dampak buruk pada Gerbang Yuan. Lindong berpikir sejenak karena tampaknya tidak baik bagi dirinya untuk terlibat di dalam perseteruan antara dua sekte super. Namun setelah memikirkan hal ini baik-baik, Lindong pun menjawab perkataan dari Pak Tua Sekte Dao yang juga dengan energi mental. Lalu manfaat apa yang akan aku dapatkan? Percakapan antara Lindong dan juga Pak Tua dari Sekte Dao ini hanya mereka saja yang bisa mendengarkannya, dan banyak orang yang ada di tempat ini, bahkan orang-orang dari Sekte Super juga tidak akan bisa mendengarkan apa yang mereka bicarakan saat ini. Yang kemudian Pak Tua Sekte Dao pun berkata, "Hei bocah, apakah kamu lupa di sisimu saat ini ada Iblis Martin Langit? Maka dari itu sudah jelas kamu tidak akan pernah bisa bergabung dengan Sekte Yuan. Dengan fakta ini saja, jika hal itu sampai ditemukan oleh Gerbang Yuan setelah kamu memasukinya, maka kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk bisa melarikan diri. Tapi hal itu berbeda dengan Sekte Daoku. Kita sama sekali tidak memiliki permusuhan dengan suku Iblis Martin Langit. Karena itu, kamu tidak perlu pusing-pusing, apalagi khawatir dengan masalah seperti ini. Selain itu, aku juga sangat memahami karaktermu dengan cukup baik. Aku percaya bahwa Sekte Dao sangat cocok untuk dirimu.
Ini bukanlah omong kosong dari seorang lelaki tua, tapi aku benar-benar sangat paham dengan masa depanmu kali ini. Jika kamu hari ini bisa mencegah kekaisaran Tianjuan menjadi juara dari perang 100 kaisaran, maka aku akan mengizinkanmu untuk segera bergabung dengan sekte Dao. Dan tentu saja, sekte Dao juga akan sangat berterima kasih pada dirimu karena telah melakukan beberapa kebaikan terhadap sekte kami. Lindong pun menggosok dagunya setelah mendengarkan kata-kata yang dikirimkan oleh Pak Tua Sekte Dao. Karena pada saat ini, Lindong sebenarnya telah memperoleh beberapa pemahaman tentang 8 sekte super di wilayah Suan Timur. Dan sejujurnya, dia memang sangat tertarik dengan sekte Dao. Bahkan orang tua itu juga berharap bahwa Lindong juga bergabung dengan sekte miliknya. Setelah melakukan beberapa pertimbangan, Lindong saat ini telah memutuskan bahwa bergabung dengan sekte Dao akan menjadi keputusan yang cukup bijaksana. Selain itu, jika Lindong sudah bergabung dengan sekte Dao, maka dia tidak akan pernah takut jika pada akhirnya dia harus menyinggung gerbang Yuan. Terlebih lagi, Pak Tua dari sekte Dao itu pasti bukan orang yang membuat janji omong kosong dalam masalah sebesar ini. Tidak lama kemudian Lindong tersenyum dan dia menganggukkan sedikit kepalanya ke arah Pak Tua dari sekte Dao. Setelah itu, Lindong mengirimkan pesan suara. Aku setuju dengan kerjasama ini, tapi aku juga ingin bantuan dari Anda. Pak Tua dari sekte Dao tersenyum, yang kemudian menjawabnya, katakan, bantuan apa yang kau inginkan? Aku saat ini ingin berada di dalam grup yang sama dengan Lilan Tian di dalam pertempuran peringkat emas Nirwana. Pak Tua dari sekte Dao terkejut setelah mendengar perkataan dari Lindong. Matanya kemudian melihat ke arah Lilan Tian. Dia pun merenung sebentar, yang pada akhirnya Pak Tua sekte Dao pun mengangguk. Sesaat kemudian dia mengirimkan pesan suara kembali pada Lindong. Baiklah, aku bisa diam-diam mewujudkan apa yang kau inginkan. Tapi orang itu, aku merasa ada yang aneh dengan dirinya. Apakah kamu yakin akan bisa menghadapinya? Karena dengan pandangan mata dari Pak Tua sekte Dao sendiri, dia secara alami bisa merasakan fluktuasi samar dari roh Yuan yang berada di dalam tubuh Lilan Tian. Hal itu sebenarnya membuat dirinya sangat bingung, karena bagaimanapun juga, roh Yuan hanya akan terbentuk setelah seseorang mengalami kesengsaraan nirwana ketujuh. Tapi hal ini sudah muncul di dalam tubuh dari Lang Tian. Mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Tua dari sekte Dao, Lindong kemudian menjawabnya, dendam di antara kami berdua sudah sangat dalam, dan kami harus menyelesaikannya di tempat ini. Tentu saja, itu akan seperti yang kamu minta, karena aku akan mewujudkan permintaanmu kali ini. Baiklah, kalau begitu kita deal. Dan aku juga berjanji akan memberikan yang terbaik untuk sekte Dao. Tiba-tiba saja Xiao Dou yang berada di samping Lindong, dia tertawa dengan cara yang aneh, yang kemudian berkata, hehe, Lindong, ketika kamu mengeluarkan penampilan terbaikmu, sepertinya ke-8 sekte super akan segera memperebutkan dirimu, dan kamu tidak akan mendapatkan banyak keuntungan dari perjanjian ini. Karena ternyata Pak Tua dari sekte Dao, dia mengirimkan pesan suara itu pada Lindong dan juga Xiao Diao. Maka dari itu, Xiao Diao bisa mengetahui percakapan antara Pak Tua sekte Dao dengan Lindong. Mendengar kata-kata dari Xiao Diao, Lindong pun kini menjawabnya, aku sebenarnya cukup tertarik dengan sekte Dao karena mereka memiliki permintaan padaku. Maka aku pasti juga akan mendapatkan manfaat jika aku membantu mereka untuk memenuhi permintaannya. Dan aku kemungkinan juga akan mendapatkan beberapa keuntungan setelah aku memasuki sekte Dao di masa depan. Mendapat jawaban seperti itu dari Lindong, Xiao Diao pun hanya bisa merentangkan tangannya, dan dia sama sekali tidak keberatan dengan pilihan Lindong saat ini. Cerita kemudian beralih pada banyaknya sosok yang terlihat seperti bayangan di arena yang besar. Karena setiap individu yang ada di tempat ini memiliki aura yang sangat kuat, dan mereka adalah individu-individu yang telah melangkah ke peringkat emas Nirwana, yang sejatinya di tengah-tengah arena ini adalah orang-orang top dari berbagai kerajaan. Tidak lama kemudian Pak Tua Liu Tong menatap ke bawah sebelum dia pada akhirnya mengangguk, dan dengan hanya satu lambaian lengan bajunya,
Kekuatan Yuan yang sangat besar segera menyebar ke seluruh langit di tempat ini, yang pada akhirnya semua orang bisa menyaksikan sebuah ruang yang terdistorsi yang memiliki banyak penghalang cahaya besar yang pada saat ini telah terbentuk dari energi Yuan muncul di langit Gunung 100 Kaisaran. Banyak orang sangat terkejut karena prestasi seperti ini adalah prestasi yang sangat luar biasa yang membuat banyak orang sangat menghormati yang dinamakan dengan sekte super. Patua Liu Tong sekali lagi mengepalkan tinjunya. Dia menciptakan penghalang cahaya yang sejatinya akan dipakai untuk sebuah pertempuran. Tidak lama kemudian bola cahaya yang terang segera muncul di tangannya. Di dalam bola cahaya itu sendiri, secara samar-samar orang bisa merasakan bahwa di dalamnya terdapat banyak gulungan cahaya. Yang kemudian Patua Liu Tong pun berkata, semua gulungan cahaya dibagi menjadi sisi yin dan juga yang. Mereka yang memegang sisi yin akan menjadi lawan dari sisi yang. Gulungan cahaya ini akan mengarahkan kalian semua ke tahap pertempuran penghalang cahaya masing-masing. Setelah suara dari Pak Tua Liu Tong terdengar, tiba-tiba saja bola cahaya yang ada di tangannya meledak dengan keras dan banyak gulungan cahaya segera jatuh ke tanah seperti air hujan yang terbentuk dari cahaya yang pada saat ini telah turun dari langit. Ketika hujan cahaya telah terjadi, orang-orang yang telah berada di peringkat emas nirwana pada saat ini telah bergegas untuk menangkap gulungan dari hujan cahaya itu. Dan Lindong sendiri sekarang masih belum bergerak. Sebaliknya, dia malah menoleh pada Lilantian, yang pada akhirnya Lilantian dan juga Lindong saling bertatapan mata. Di dalam mata mereka masing-masing telah memancarkan aura yang gelap dan juga dingin. Setelah beberapa saat bertatapan mata, Lindong dan juga Lilantian kini segera bergegas untuk mengambil banyak gulungan di antara hujan cahaya di langit ini. Patua dari sekte Dao yang masih duduk segera menyipitkan matanya ketika dia melihat Lindong dan juga Lilantian telah bergerak. Tubuh dari Lindong yang sudah berada di udara, tangannya pun segera terulur pada hujan cahaya yang ada di tempat ini. Tapi Lindong tidak meraih satupun gulungan dari hujan cahaya. Dan sebagai gantinya, dia pada saat ini sedang menunggu pergerakan dari Pak Tua sekte Dao, yang tiba-tiba saja salah satu gulungan cahaya pada akhirnya mendarat di tangan Lindong. Mengetahui hal ini, Lindong pun berkata, kontrol yang sangat indah, karena sebelumnya Lindong bisa merasakan riak energi Yuan yang sangat kuat dari penghalang cahaya yang ada di tempat ini. Dan tidak mungkin bagi Lindong untuk bisa memasuki penghalang cahaya. Namun lelaki tua dari sekte Dao sebenarnya telah bisa menemukan gulungan cahaya yang tepat dari banyaknya gulungan cahaya yang sekarang telah menembus langit dalam sepersekian detik saja, dan kemudian mengirimkannya ke tangan Lindong. Kekuatan semacam ini memang layak disebut sebagai anggota dari sekte super. Tidak lama kemudian banyak gulungan cahaya pada saat ini telah jatuh ke berbagai tangan dari praktisi yang berada di peringkat emas nirwana. Setelah mereka mendapatkan gulungan cahaya itu, mereka pun segera terbang menuju tahap pertempuran penghalang cahaya yang ada di langit. Tidak lama kemudian sinar cahaya pada saat ini segera keluar dari gulungan cahaya yang dipegang oleh Lindong. Dan hal itu segera terhubung dengan tahap pertempuran penghalang cahaya yang ada di langit. Tidak lama kemudian, sebuah cahaya yang lain pada akhirnya juga langsung terhubung ke sisi pertempuran dari penghalang cahaya yang sama dengan Lindong. Hal itu membuat Lindong sedikit menoleh, dan mata dari Lindong sendiri melihat cahaya milik siapa yang terhubung dengan penghalang cahaya miliknya. Dan ternyata cahaya itu adalah milik Lilantian. Di sisi lain, Lilantian sendiri sangat terkejut setelah dia menyadari bahwa sinar cahaya yang ditembakkan dari gulungan yang ada di tangannya sebenarnya terhubung dengan Lindong. Tidak lama kemudian, sebuah kegembiraan dan juga keganasan pada saat ini segera muncul di wajah dari Lilantian. Yang kemudian Lilantian menatap tajam pada Lindong. Tanpa sadar dia tertawa dingin yang kemudian berkata, "Lindong,
Sepertinya kamu benar-benar tidak beruntung. Aku tidak menduga bahwa pada akhirnya kamu akan bertemu dengan diriku di babak pertama. Mendapat perkataan seperti itu, mata dari Lindong sendiri terlihat sangat acuh tidak acuh. Lindong tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu, karena sekarang tubuhnya telah bergerak dan dia terbang menuju panggung pertempuran penghalang cahaya. Setelah itu, Lindong mulai berkata pada Lilang Tian, "Lilang Tian, aku tidak peduli tentang dirimu yang saat ini. Namun aku tidak akan membiarkan dendam di antara kita terus berlanjut di luar medan perang kuno. Dan tempat ini akan menjadi medan pertempuran terakhir untuk kita." Ekspresi buas dari Lilang Tian segera terpancar, yang kemudian dia menjawab perkataan dari Lindong. Itu memang hal yang paling aku inginkan." Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Lilang Tian sendiri segera bergegas dan masuk ke dalam panggung pertempuran penghalang cahaya. Niat membunuh yang sangat mengerikan sekarang telah menyebar dari dalam tubuh Lilang Tian. Tatapan matanya terlihat sangat kejam ketika dia menatap Lindong, yang kemudian Lilang Tian berkata, "Lindong, kamu akan mati hari ini." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah yang akan memenangkan pertempuran antara Lindong dan juga Lilang Tian? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 9 episode 32. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebuah penghalang cahaya yang sangat besar pada saat ini melayang di langit. Dan di dalamnya ada banyak panggung pertempuran yang terbentuk dari kekuatan Yuan yang agung. Bila dilihat dari kejauhan, panggung itu tampak seperti nyata. Tidak lama kemudian sosok dari Lindong segera bergegas untuk masuk ke dalam penghalang cahaya tersebut. Yang kemudian dia mendarat di atas panggung arena pertempuran. Setelah itu diikuti oleh sosok dari Lilang Tian yang juga dengan cepat menerobos penghalang cahaya. Hingga pada akhirnya Lindong dan juga Lilang Tian sendiri sekarang telah berada di arena pertempuran yang sama. Lindong pun mengangkat kepalanya. Dia melihat Lilang Tian yang kemudian berkata dengan lembut, "Apakah kamu saat ini masih bisa disebut sebagai Lilang Tian?" Ekspresi Lilang Tian menjadi berubah, yang kemudian dia tertawa dengan cara yang sinis. Setelah itu Lilang Tian pun menjawab perkataan dari Lindong. "Santai saja, berkat dirimu tekadku masih sangat kuat. Saat ini aku masih bisa mengendalikan tubuh ini. Adapun nama Lilang Tian itu sudah tidak penting, karena yang terpenting hari ini adalah membunuh dirimu." Lindong pun samar-samar tersenyum, yang kemudian dia mengatakan, "Menyedihkan, seorang jenius yang dulu terkenal dari klan Lin kini hanya berakhir dalam keadaan seperti itu. Bahkan kepribadianmu sendiri telah memiliki sesuatu yang bercampur dengan kepribadian yang lain." Mendengar kata-kata dari Lindong, ekspresi Lilang Tian terlihat sangat marah, yang kemudian dia mengatakan, "Ini semua adalah karena dirimu, dasar sialan. Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin aku bisa berakhir seperti ini? Kamu hanyalah kotoran rendahan dari keluarga cabang." Tiba-tiba saja wajah dari Lindong berubah tanpa ekspresi, yang kemudian dia berkata dengan nada yang datar, "Saat itu, kamu tidak seharusnya pamer kekuatan dalam pertemuan klan Lin, dan tidak seharusnya kamu menggunakan ayahku sebagai kelinci percobaan untuk kekuatanmu, yang pada akhirnya kau melumpuhkan kekuatan dari ayahku. Hal itu sampai menimbulkan luka yang sangat serius. Dia bahkan mengalami depresi selama beberapa tahun. Dan semua yang aku lakukan ini hanyalah demi membalas dendam tentang ayahku. Kamu harus tahu bahwa mata harus diganti dengan mata. Hari ini kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri atas semua perbuatanmu di masa lalu." Lilang Tian pun tertawa jahat sebelum dia menjawab perkataan dari Lindong. "Itu semua adalah salah ayahmu sendiri, karena dia adalah orang yang tidak berguna. Yang aku sesali hari ini adalah kenapa aku tidak membunuhmu pada saat di makam kuno di luar kota Yan besar. Jika tidak,
pasti aku tidak akan memiliki banyak masalah saat ini. Setelah mengatakan hal ini, Lilantian teringat ketika pertama kali dirinya melihat Lindong di makam kuno. Saat itu, seorang Lindong hanyalah semut di matanya. Bahkan hanya dengan sedikit tekanan dari aura telah membuat Lindong dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Namun beberapa tahun kemudian, seseorang yang dianggap semut ini pada akhirnya tumbuh dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Yang bahkan, hal itu melampaui jenius paling mempesona dari Clan Lin, yaitu Lilantian, yang sekarang sudah tidak bisa menandingi Lindong. Lilantian benar-benar menyesal jika dirinya mengingat akan hal itu. Jika pada saat itu Lilantian benar-benar menghabisi Lindong, pasti segalanya akan berbeda saat ini. Paling tidak, dia tidak akan pernah terluka dalam keadaan yang paling menyedihkan. Hingga saat ini, Lilantian tidak bisa disebut sebagai seorang manusia, tapi dia juga tidak bisa disebut sebagai seorang hantu. Tidak lama kemudian Lindong pun tersenyum. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan niat membunuh yang sangat mengerikan keluar dari tatapan mata Lindong. Setelah itu, Lindong pun berkata, berdebat dengan kata-kata adalah hak istimewa bagi orang yang tidak berguna. Tunjukkan kemampuanmu dan izinkan aku melihat seberapa kuat dirimu saat ini yang telah berubah menjadi sosok makhluk yang mengerikan. Dan seperti yang aku katakan, bahwa kali ini kamu tidak akan bisa untuk melarikan diri kembali. Lilantian tersenyum, kemudian menjawab perkataan dari Lindong. Seharusnya kata-kata itu adalah aku yang mengucapkannya. Sesaat kemudian, Lilantian pun melangkah maju, yang pada akhirnya kekuatan Yuan yang mengerikan segera keluar dari dalam tubuhnya seperti sebuah gelombang. Melihat hal ini, tatapan dari mata Lindong terlihat acuh tidak acuh. Yang kemudian, Lindong pun berkata, apakah ini semua adalah kekuatan seorang panggung nirwana kelima? Wajah Lilantian berubah menjadi sangat mengerikan yang kemudian menjawab perkataan dari Lindong. Kekuatan ini lebih dari cukup untuk menghabisi dirimu. Tangan besar Lilantian sendiri dia kepalkan, yang kemudian energi Yuan yang sangat perkasa melesat keluar dari dalam tubuhnya dan kemudian berubah menjadi tombak cahaya yang sangat banyak. Yang pada akhirnya tombak cahaya Lilantian pun sekarang telah terbang menuju titik vital dari Lindong dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Melihat hal ini, Lindong segera mengepalkan tinjunya, yang kemudian tombak tulang buaya surgawi tiba-tiba saja muncul. Hanya dengan satu hentakan saja, tombak tulang buaya surgawi telah berubah menjadi sebuah bayangan yang kemudian menghancurkan tombak cahaya milik Lilantian. Setelah itu, Lindong pun mencengkram tangannya, yang pada saat ini telah muncul segel logam hitam di telapak tangan dari Lindong. Gelombang energi yang sangat menakutkan dengan cepat keluar dari segel logam hitam itu, yang kemudian Lindong pun berkata, Lilantian, kamu benar-benar memiliki keberanian untuk mengeluarkan serangan seperti itu. Dasar serangan receh. Setelah mengatakan hal itu, angin yang sangat kencang sekarang telah meraung dari segel logam hitam, yang kemudian cahaya hitam pada saat ini berputar-putar di sekitar segel logam hitam, seolah-olah membuat naga hitam yang ada di dalamnya akan menunjukkan tanda-tanda untuk segera membuka matanya. Kilatan dingin sekarang telah melintas di mata Lindong, yang kemudian dia berkata, tekan dia. Setelah mengatakan hal itu, segel logam hitam yang ada di tangan Lindong segera melesat keluar, dan hal itu pada akhirnya berubah menjadi gunung logam hitam yang kini telah bergegas terbang dan berada di atas kepala dari Lilantian, yang pada akhirnya segera memberikan tekanan yang sangat keras. Ketika melihat hal ini, ekspresi dari wajah Lilantian berubah karena dia bisa merasakan kekuatan liar dan juga kekerasan yang terkandung di dalam segel logam hitam. Hal ini membuat Lilantian tidak bisa meremehkannya, yang kemudian tangannya pun diangkat. Kekuatan Yuan yang sangat mengerikan segera melonjak keluar dari dalam tubuh Lilantian sambil dirinya berkata, kekuatan tangan Yimo. Orang-orang saat ini bisa melihat bahwa tangan dari Lilantian berubah menjadi hitam pekat. Setelah itu,
Telapak tangan dari Lilantian pada akhirnya membentur segel logam hitam secara langsung. Dan akhirnya, dang! Suara logam yang sangat keras akibat benturan itu bergema di langit. Riak energi pun pada saat ini bisa dilihat dengan mata telanjang akibat benturan tangan Lilantian dengan segel logam hitam. Yang pada akhirnya, segel logam hitam yang menekan dengan liar pada saat ini telah secara dengan paksa ditahan Lilantian menggunakan tangan kosong. Tidak lama kemudian Lilantian pun tertawa jahat pada Lindong. Matanya berubah menjadi sangat mengerikan yang kemudian dia berkata, "Ceh, Lindong, apa menurutmu aku akan semudah itu untuk dikalahkan?" Setelah mengatakan hal itu, telapak tangan dari Lilantian segera dia kepalkan. Dan akhirnya, dang! Segel logam hitam milik Lindong benar-benar terpental. Banyak orang yang melihat pertempuran antara Lindong dan Lilantian. Mereka sangat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Lilantian. Yang pada akhirnya banyak orang pun berseru, orang itu dia benar-benar dapat mengirim terbang harta karun jiwa surgawi milik Lindong hanya dengan satu pukulan saja. Di tempat ini kelompok dari Liu Bei dan juga yang lainnya sekarang hanya berfokus pada pertempuran Lindong Lilantian. Wajah mereka berubah ketika melihat bahwa Lilantian benar-benar telah mengirim terbang harta karun jiwa surgawi milik Lindong. Ekspresi Yansen dengan serius menatap Lilantian yang kemudian dia berkata, orang itu dia benar-benar sangat kuat. Bahkan Yansen sendiri bisa merasakan sensasi yang sangat berbahaya dari seorang Lilantian. Dan hal itu bahkan lebih berbahaya dari Song Zhen kerajaan iblis langit. Liu Bei pun hanya bisa mengerutkan keningnya. Setelah itu dia menjawab perkataan dari Yansen. Benar, tapi Lindong dan juga Lilantian, mereka berasal dari kerajaan yang sama. Dan dari apa yang aku lihat, mereka berdua sepertinya adalah musuh bebuyutan. Trio Moling yang mendengar perkataan dari Liu Bei, dia pun segera tertawa dan ekspresi rumit terpancar dari wajah trio Moling. Mereka pun terbayang bahwa pada saat itu mereka berlima memasuki medan perang kuno secara bersamaan. Namun hanya dalam waktu 1 tahun saja. Sebenarnya Lindong dan juga Lilantian telah melesat jauh di depan mereka. Meskipun trio Moling merasa sangat sedih dengan timbulnya konflik antara Lindong dan juga Lilantian, tapi mereka juga tidak paham sebenarnya ada dendam apa di antara mereka berdua. Yang trio Moling rasakan bahwa dendam itu tidak akan pernah bisa didamaikan. Yang kemudian Moling pun pada saat ini menjawab perkataan dari Liu Bei. Kalian tenang saja, Lindong dan juga Lilantian, mereka telah beberapa kali bertukar pukulan. Yang pada akhirnya Lindonglah yang selalu muncul sebagai pemenang. Tidak banyak orang di medan perang kuno ini yang bisa mengalahkan Lindong. Mendengar kata-kata dari Moling, kelompok Liu Bei dan Yansen hanya bisa mengangguk saja karena mereka juga tidak pernah meragukan kemampuan dari Lindong. Namun saat ini, Lilantian juga bukan individu biasa. Tidak lama kemudian Liu Bei dan Yansen mereka saling bertukar pandang. Yang kemudian mereka pun berkata, seperti yang kuharapkan, pertempuran dari peringkat emas Nirwana benar-benar sangat menarik. Di arena pertarungan, mata dari Lindong terfokus dan tatapannya menuju pada lengan hitam milik Lilantian. Yang kemudian Lindong berkata dengan lirih, lengan orang itu. Karena dari lengan Lilantian yang berwarna hitam, Lindong bisa merasakan gelombang yang sangat aneh darinya. Dan sepertinya ini adalah seni bela diri yang tidak biasa, yang selama ini tidak pernah diketahui oleh Lindong. Tidak lama kemudian sosok dari Lilantian bergegas keluar, yang pada akhirnya membentuk banyak bayangan. Dan setelah itu terbang menuju Lindong dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Sementara lengan hitam milik Lilantian yang kini telah menembus udara, tiba-tiba saja meninggalkan bekas luka hitam yang terlihat sangat samar. Ketika melihat hal ini, Lindong segera melompat ke udara dan sosoknya bergegas untuk mundur. Yang kemudian segel di tangan Lindong telah berubah. Pada akhirnya naga hitam yang sekarang berada di dalam segel logam hitam pun segera keluar dan dia meraung di langit. Raungan dari naga hitam telah langsung berubah menjadi gelombang sonik hitam yang tidak terhitung jumlahnya, yang sekarang telah menyapu Lilantian dari segala arah.
Dengan kejam Lindong pun mengepalkan tinjunya dan dia kini berkata, "Gelombang pembunuh naga hitam." Setelah mengatakan hal itu, gelombang sonik hitam yang tidak terhitung jumlahnya kini telah berubah menjadi angin puyuh yang berputar-putar dengan sangat liar. Di dalam angin puyuh itu sendiri berisi kekuatan yang sangat mengerikan yang seolah-olah bisa merobek langit, dan hal itu akan segera menerjang tubuh Lilang Tian. Ketika melihat hal ini, Lilang Tian hanya tertawa dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghindari serangan dari Lindong. Sambil membantingkan tangannya, Lilang Tian pun berteriak, telapak tangan penghancur jiwa Yimo. Sebuah cahaya hitam seperti monster kini telah berkumpul bersama-sama, dan berbagai suara yang sangat menusuk dipancarkan dari dalam cahaya hitam itu. Hanya dalam beberapa saat saja, cahaya hitam kini telah berubah menjadi telapak tangan hitam raksasa. Seolah-olah ada siluet dewa iblis yang melolong di dalam telapak tangan hitam. Hal itu membuat semua orang yang melihatnya menjadi sangat terkejut. Tangan cahaya hitam milik Lilang Tian dengan kejam meraih gelombang sonik dari Lindong. Setelah itu, tangan hitam besar tiba-tiba saja mengepal. Suara yang sangat menusuk telinga dipancarkan dari hal itu, dan tidak lama kemudian, bang! Ekspresi menyeramkan segera muncul di wajah Lilang Tian pada saat dia berteriak dengan sangat keras, dan akhirnya banyak retakan segera terbentuk pada gelombang sonik milik Lindong. Sebelum pada akhirnya gelombang sonik itu pun dihancurkan menjadi berkeping-keping. Adegan ini membuat ekspresi dari kelompok Liu Bei dan juga Yan Chen segera berubah. Lilang Tian pun segera berteriak ke langit, yang kemudian dia berkata pada Lindong, "Lindong, aku sudah mengatakan sebelumnya padamu bahwa kekuatanku saat ini adalah sesuatu yang harus kau takuti. Nikmati saja pesta kematian terbesar yang telah aku persiapkan untuk dirimu." Setelah mengatakan hal itu, cahaya hitam meluap dengan cara yang sangat mengerikan, yang hal itu segera menutupi langit dari dalam tubuh Lilang Tian. Tidak lama kemudian, cahaya hitam yang berkumpul di belakang Lilang Tian secara samar-samar telah berubah menjadi sosok seperti dewa iblis yang sangat besar. Sementara aura dingin juga dipancarkan dari aura Lilang Tian saat ini. Lindong pun mengangkat kepalanya dan dia menatap tajam pada Lilang Tian, yang pada saat ini telah muncul seperti dewa iblis yang akan segera turun dari langit. Tidak ada ketakutan sama sekali di wajah Lindong. Bahkan sekarang Lindong telah tersenyum, yang tidak lama kemudian cahaya hijau segera muncul, dan hal itu secara samar-samar segera membentuk sisik naga di tubuh Lindong, yang pada akhirnya Lindong pun berkata, "Ini seharusnya sedikit menarik, tapi kamu jangan terlalu senang dulu, Lilang Tian." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kekuatan seperti apa yang akan dikeluarkan oleh Lindong dalam menghadapi sosok dewa iblis yang sekarang telah dikeluarkan oleh Lilang Tian? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Udang Tianku season 9 episode 33. Oke lah, gak usah banyak Mang Ming Meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tubuh Lilang Tian melayang di udara dengan cahaya hitam yang mengepul seperti asap di langit. Dan hal itu sampai memenuhi penghalang cahaya dari arena pertarungannya dengan Lindong. Di belakangnya sendiri ada sosok seperti dewa iblis yang pada saat ini seperti keluar dari tanah Asura. Hal itu membuat orang-orang dari sekte super terlihat sangat kaget, dan mereka pun berseru, itu adalah seni bela diri surgawi. Bahkan Pak Tua dari sekte Dao yang melihat sosok raksasa di belakang Lilang Tian, dirinya pada saat ini bergumam dengan penuh rasa takjub. Ini sedikit mirip dengan seni bela diri iblis zaman kuno. Sepertinya cukup banyak warisan kuno yang tersembunyi di medan perang kuno ini. Lindong, dia bertemu dengan lawan yang merepotkan kali ini.
Di sisi lain mata dari Lindong menajam, melihat aura yang sangat mengerikan, serta seni bela diri yang telah ditampilkan oleh Lilang Tian. Hal itu membuat Lindong merasa bahwa seni bela diri ini pasti adalah pemberian dari Master Samsudin. Karena itu, jauh lebih kuat dari warisan sekte Taozong yang telah diperoleh oleh Song Zhen. Aura tubuh Lilang Tian sendiri saat ini benar-benar gelap. Bahkan tatapan matanya terdapat cahaya hitam saat dia melihat Lindong. Yang kemudian, Lilang Tian pun tersenyum sambil mengangkat jari. Dia kali ini kemudian berseru, "Balok Yimo!" Cahaya hitam yang berada di belakang Lilang Tian langsung melesat ke udara membawa energi penghancur yang sangat mengerikan. Orang-orang yang melihatnya merasa takut. Bahkan para ahli di tahap nirwana kelima juga sangat kaget. Tidak lama kemudian cahaya-cahaya hitam itu mulai berubah menjadi wajah hantu yang sangat menakutkan. Lindong yang melihatnya jadi terlihat sangat serius karena dia bisa merasakan serangan yang mematikan yang telah dikeluarkan oleh Lilang Tian. Dengan cepat Lindong mengulurkan tangan dan cahaya hijau segera keluar dari telapak tangan Lindong. Hal itu segera membentuk perisai hijau bercahaya yang pada akhirnya bang! Perisai cahaya milik Lindong langsung ditabrak oleh sinar cahaya hitam dari Lilang Tian. Dan akibat benturan itu sendiri segera muncul riak energi yang menyapu seluruh tempat ini. Lilang Tian terlihat sangat kaget mengetahui bahwa Lindong bisa memblokir serangannya. Dia kembali menjentikkan 10 jari dan cahaya hitam yang ada di belakangnya segera melesat ke arah Lindong. Lilang Tian tertawa yang kemudian dia berkata, "Mari kita lihat berapa kali kamu bisa memblokirnya." Karena Lilang Tian sangat yakin dengan kekuatannya saat ini yang sudah jauh lebih seorang nirwana kelima biasa. Meski harus menggadaikan jiwanya demi kekuatan besar, Lilang Tian tidak menyesal karena dia ingin memaksa Lindong ke dalam kematian. Cahaya hitam pun berubah seperti hujan meteor. Melihat hal ini, Lindong menarik nafas dalam-dalam yang kemudian cahaya hijau berkelip-kelip di tubuhnya. Setelah itu, Lindong menjentikan 10 jari dan berubah menjadi banyak sisik hijau yang berbentuk berlian. Dan hal itu memiliki ketajaman yang sangat menakutkan. Tidak lama setelah itu, sisik-sisik hijau seperti berlian tadi segera melesat dan seolah-olah badai hijau telah muncul dan langsung bertabrakan dengan cahaya hitam dari Lilang Tian. Hal itu membuat seluruh arena pertarungan mereka seolah terlihat warna hijau dan juga hitam sedang bertarung. Dan akhirnya, dar dar dar, banyak ledakan bergema di langit. Hal itu sampai membuat penghalang cahaya bergetar dan juga beriak. Banyak orang menjadi kaget karena serangan ini ternyata terdapat niat membunuh yang kuat. Karena kedua belah pihak pada saat ini memang tidak ada yang berbelas kasihan. Orang-orang pun membayangkan jika mereka yang mendapat serangan seperti itu, pasti mereka akan langsung tewas. Dan akhirnya, dar! Ledakan besar pun terjadi. Hal itu membuat tubuh dari Lindong dan juga Lilang Tian sama-sama terpental mundur dan mereka menstabilkan tubuh mereka. Sambil melihat Lindong, Lilang Tian pun berteriak, "Jabingan!" Dia tidak menyangka bahwa Lindong benar-benar menjadi sekuat ini. Bahkan energi yuannya juga terlihat tidak berkurang meskipun sudah dipakai untuk mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Hal itu membuat Lilang Tian syok dan dia tidak percaya. Di sisi lain, Lindong pun menghembuskan nafas yang panjang. Dia melihat Lilang Tian dengan acuh tidak acuh karena orang itu tidak tahu bahwa Lindong adalah pemilik batu simbol pelahap. Makanya energi yuan di dalam tubuhnya tidak akan pernah habis. Sangat bodoh bagi Lilang Tian untuk bersaing dengan Lindong dalam hal energi yuan. Tidak lama kemudian Lindong membentuk segel di tangannya. Dan kini dia telah menggabungkan energi yuan, energi mental, dan juga energi pelahap menggunakan formasi alam semesta kuno. Dan pada akhirnya, bus! Pilar cahaya hitam abu-abu segera keluar dari dalam tubuh Lindong. Melihat hal ini, orang-orang dari sekte super berkata, "Energi apa itu? Sungguh energi yang tidak biasa." Bahkan Pak Tua dari sekte Dao
Dia kemudian bergumam, bocah itu benar-benar mampu. Karena meskipun Pak Tua dari sektor Dot tahu bahwa Lindong telah mendapatkan warisan dari Aula Naga Hijau, tapi dirinya tidak pernah menyangka bahwa Lindong memiliki energi yang misterius. Tidak lama kemudian pilar cahaya milik Lindong sekarang sudah saling menyilang, yang pada akhirnya merubah arena pertempuran mereka menjadi kegelapan total. Sebuah sosok ilusi mulai muncul dari dalam kegelapan, dan itu merupakan sosok laki tua yang berdiri dengan tangan di punggungnya serta membawa aura kuno. Lindong lalu berkata, "Tangan pemenjara surgawi, panggil jiwa bela diri." Kekuatan yang sangat menakutkan segera terpancar, dan pada akhirnya banyak pilar cahaya berubah menjadi energi, dan hal itu segera masuk ke dalam sosok zaman kuno. Pada akhirnya sosok itu mulai terlihat dengan jelas. Dia adalah seorang pria tinggi dengan jubah berwarna abu-abu. Hal itu membuat banyak orang kaget karena ternyata Lindong mampu membentuk jiwa dari bela diri menjadi tahap seperti itu. Dan sosok ini adalah Kaisar Sunyi yang hebat. Dia adalah pencipta dari seni bela diri pemenjara surgawi. Lilantian yang melihat sosok itu, ekspresi di wajahnya terlihat sangat serius karena dia merasakan kekuatan luar biasa dari Lindong. Dan tidak butuh basa-basi lagi, Lindong segera mengarahkan tangan pada Lilantian. Dia kemudian mengepal dengan cepat. Sosok dari Kaisar Sunyi yang hebat juga langsung mengulurkan tangannya, yang pada akhirnya tangan panjang berwarna putih yang besar pada saat ini telah menembus ruang dimensi. Semua orang tahu bahwa itu adalah tangan dari zaman kuno yang memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan kekuatan Yuan yang dilewati oleh tangan itu juga langsung hancur lebur, karena sebenarnya telapak tangan ini benar-benar menakutkan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lilantian kali ini akan langsung tewas akibat serangannya dilancarkan oleh Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qianqun Season 9 episode 34. Oke lah, nggak usah banyak Bang Mingmong, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tangan dari jiwa bela diri yang dikeluarkan oleh Lindong pada saat ini telah melesat ke arah Lilantian, dan tangan itu sendiri belum bersentuhan dengan tanah, namun jejak dari telapak tangan yang dalam sudah terlihat di tanah. Bahkan cahaya hitam milik Lilantian sekarang telah secara paksa ditekan sampai menyusut. Lilantian benar-benar panik dan dia pun berteriak, "Lindong tidak akan mudah untuk membunuhku." Mata Lilantian pun terpancar niat membunuhnya sangat mengerikan saat dia merasakan tekanan dari tangan kuno. Dan dengan cepat, Lilantian pun segera membentuk segel di tangannya. Dan akhirnya, boom! Cahaya hitam menyembur dengan sangat liar dari dalam tubuh Lilantian. Setelah itu, dia pun berkata, "Lindong, apa kau benar-benar berpikir bahwa kau adalah satu-satunya yang bisa memanggil jiwa bela diri? Cermin Yimo, bentuk jiwa bela diri." Setelah Lilantian mengatakan hal itu, tiba-tiba saja cahaya hitam yang berada di tubuhnya segera berubah menjadi sosok ilusi yang hitam dengan banyak suara raungan iblis yang saat ini telah berada di belakang Lilantian. Tiba-tiba saja cahaya hitam yang dikeluarkan oleh Lilantian segera memenuhi langit, dan hal itu menutupi matahari seolah-olah dunia akan segera tamat. Sosok hitam yang berada di belakang Lilantian langsung mengulurkan tangan hitam keriputnya yang segera menembus ruang dimensi. Orang tua dari sekte Dao, dia terlihat sangat terkejut, yang kemudian dirinya bergumam, "Cermin Yimo, mungkinkah itu adalah seni bela diri yang ditinggalkan Pak Tua Yimo yang sangat mengerikan dari zaman kuno? Sedangkan tangan pemenjara surgawi pasti ditinggalkan oleh Kaisar Sunyi yang besar yang juga berasal dari zaman kuno." Kedua ahli itu benar-benar orang hebat yang terkenal dari zaman kuno.
Aku ingin tahu jiwa bela diri mana yang akan keluar sebagai pemenang. Yang pada akhirnya telapak tangan pemenjara surgawi kini telah berbenturan dengan telapak tangan Yimo. Kali itu membuat semua orang yang melihatnya menjadi sangat ketakutan karena ledakan yang sangat besar kali ini benar-benar telah terjadi dan riak energi yang menakutkan mulai tersebar dari benturan kedua telapak tangan itu. Keheningan pun terjadi beberapa saat, yang kemudian BAM! Terjadilah ledakan yang sangat besar sampai menimbulkan badai energi yang pada saat ini telah menghantam penghalang cahaya sampai retak. Melihat hal ini, Pak Tua Liu Tong terlihat sangat kaget karena jika sampai penghalang cahaya itu runtuh, maka Pak Tua Liu Tong akan menderita rasa malu. Dia pun segera melambaikan tangannya dan kekuatan Yuan yang agung segera meluncur untuk memperbaiki penghalang cahaya di tempat pertarungan antara Lindong dan Lilang Tian. Di sisi lain, Lindong dan juga Lilang Tian sendiri kali ini segera terlempar oleh ledakan akibat adu telapak tangan kuno. Tubuh mereka sampai menabrak penghalang cahaya dan segera memuntahkan darah. Lindong pun segera menstabilkan tubuhnya sambil mengusap darah yang ada di mulutnya. Tatapan matanya menajam karena ternyata Lilang Tian benar-benar sulit dihadapi. Di sisi lain, Lilang Tian pun sekarang sudah terhuyung. Rambutnya terlihat sangat berantakan dan kondisinya jauh lebih mengerikan dari Lindong. Karena sebenarnya saat ini Lilang Tian sudah terluka cukup parah. Namun dia tidak menyerah. Matanya menjadi merah, tubuhnya bergetar. Dan dengan suara yang serak, Lilang Tian pun berkata, "Lindong, aku akan membunuhmu." Saat ini, kondisi dari Lilang Tian sendiri benar-benar buruk. Matanya berubah-ubah tanpa henti, dan dia pun memegangi kepalanya sambil mencakar kepalanya sendiri. Sampai-sampai kepala Lilang Tian sekarang sudah berdarah akibat cakaran dari tangannya. Sambil terus mencakar kepalanya sendiri, Lilang Tian pada saat ini berkata, "Jika aku tidak bisa membunuh Lindong, jangan harap kau bisa menempati tubuhku. Beri aku semua kekuatanmu." Suara Master Samsudin yang berada di dalam tubuh Lilang Tian pada saat ini berkata dengan nada yang marah, "Bocah itu sangat aneh. Terlalu banyak rahasia di dalam tubuhnya. Bahkan jika aku memberikan semua kekuatanku, hal itu masih tidak akan bisa membunuhnya. Tapi kamu jangan khawatir, selama aku bisa bebas dari wujud rohku ini, aku bisa membunuhnya dengan mudah." "Tidak, sudah kukatakan bahwa aku harus membunuhnya sendiri hari ini. Kau pernah bilang ada pukulan pembunuh di cermin Yimo. Aku ingin menggunakannya." "Apa? Kau sudah gila? Apa kau tahu berapa harga yang harus kau bayar?" Bukankah hanya mengharuskan mengorbankan beberapa roh Yuan? Tidak apa-apa, setelah Lindong mati, kau akan bisa mengendalikan tubuh ini, dan tubuhku sepenuhnya akan menjadi milikmu. Roh Yuan yang menghilang juga pasti akan segera pulih." Kau sudah gila. "Tidak, kau dan aku sekarang sudah bergabung. Saat ini aku tidak mengendalikan tubuh ini lagi, dan aku tidak perlu berbicara apapun lagi. Apa yang kau inginkan akan segera kau dapatkan. Sementara yang aku inginkan hanyalah membunuh Lindong." Tidak lama kemudian tangan dari Lilang Tian mulai membentuk segel. Hal itu disertai dengan teriakan menyedihkan dari dalam tubuhnya. 10 jari tangan Lilang Tian segera mencakar dadanya. Hal itu sampai mengeluarkan darah segar yang langsung mengalir dan berkumpul di depannya. Tidak lama kemudian cahaya keemasan mulai terpancar dari dalam darah, dan gelombang misterius sekarang telah menyebar. Pak Tua dari sekte Dao yang melihat hal ini, dirinya segera bergumam, ini memang benar-benar fluktuasi dari roh Yuan. Lin Lantian sendiri masih menatap darah yang ada di depannya, dan segel di tangannya segera berubah dengan cepat. Tidak lama kemudian, cahaya hitam menyebar dari dalam tubuh Lilang Tian. Hal itu segera membentuk sosok manusia gelap yang ada di belakangnya. Lilang Tian segera melihat ke arah Lindong
Dia kemudian tersenyum dengan jahat. Setelah itu, Lilantian berkata dengan pelan, "Penawaran roh Yuan." Darah emas yang ada di depannya segera masuk ke dalam sosok gelap yang ada di belakangnya. Hal itu membuat sosok gelap segera bergerak, dan kabut hitam melingkar di sekitarnya dengan riak yang sangat menakutkan. Ekspresi orang-orang dari sekte super berubah dan mereka terlihat sangat serius ketika melihat sosok hitam yang ada di belakang Lilantian, yang kemudian mereka semua berkata, itu adalah persembahan roh Yuan. Memakai roh Yuan sebagai persembahan untuk membentuk aura kuno dari jiwa bela diri. Sementara Lilantian sendiri masih menatap Lindong, yang kemudian dia berteriak, "Lindong, kita sudah bertarung selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, orang yang tertawa terakhir adalah diriku, dan kamu sekarang akan hancur di bawah kakiku." Tidak lama kemudian, sebuah kaki secara perlahan melangkah dari belakang tubuh Lilantian. Hal itu ditemani dengan aura yang sangat jahat dan seolah-olah seperti Raja Iblis dari zaman kuno yang telah hilang selama 1 milenium, tapi pada akhirnya muncul di tempat ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong mampu menghadapi Raja Iblis yang telah dikeluarkan oleh Lilantian? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun season 9 episode 35. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini cahaya yang gelap seperti tirai berwarna hitam telah melonjak setinggi 100 kaki dan bergantung di langit. Hal itu ditemani dengan aura kuno. Tidak lama kemudian, sosok hitam kini telah keluar dari dalam tirai hitam. Ketika sosok itu muncul, pupil mata dari orang-orang yang melihatnya pun segera menyusut, karena mereka bisa merasakan gelombang kehancuran yang dipancarkan dari sosok itu. Bahkan di arena pertempuran lain, Xintian yang berasal dari Kekaisaran Tian Yuan juga sangat terkejut ketika dia merasakan gelombang ini. Tatapan wajahnya segera melihat pada sosok hitam yang keluar dari tirai hitam. Senyum yang biasanya muncul di wajah Xintian pada saat ini telah menghilang karena sebenarnya dia merasa iri. Sekarang titik fokus dari pertempuran ini semuanya tertuju pada pertempuran antara Lindong dan juga Lilantian. Tidak lama setelah itu, ekspresi wajah dari Xintian pun segera berubah pada saat dirinya melakukan identifikasi pada Lilantian, yang kemudian Xintian pun berkata, orang itu menggunakan roh Yuan sebagai persembahan kepada jiwa seni bela diri Lilantian. Orang ini benar-benar mampu. Aku ingin tahu dari mana dia mendapatkan roh Yuan yang memiliki hawa penghancur seperti itu. Selanjutnya Xintian pun melihat pada Lindong. Dia tersenyum secara acuh tidak acuh, yang kemudian dia pun berkata, langkah ini seharusnya bisa menyingkirkan Lindong. Dan Xintian merasa bahwa hasil pertempuran antara Lindong dan juga Lilantian kali ini telah diputuskan, karena menurut Xintian sendiri kemungkinan 80% Lindong akan kalah. Dan akhirnya, boom! Sosok ilusi hitam pada saat ini telah benar-benar keluar sepenuhnya dari dalam tirai hitam. Sosok itu sendiri terlihat sangat kurus dan kering, sementara tubuhnya berwarna hitam pekat, sehingga hal itu sangat sulit untuk melihat fitur wajah dari sosok itu sendiri. Namun aura kuno yang biadab dengan kekuatan jahat kini telah dilepaskan dan membuat seluruh langit dan bumi menjadi mencekam. Tidak lama kemudian Lilantian pun melihat ke arah Lindong. Dia menyeka darah yang ada di mulutnya sambil tersenyum dengan jahat. Tidak lama kemudian Lilantian segera mengangkat tangannya, sementara sosok hitam yang ada di belakangnya pada saat ini juga mengangkat lengannya dan mengarahkan lengan itu pada Lindong. Suara dengungan yang keras pun kini telah terdengar, dan sepertinya
Lengan dari sosok hitam yang kurus yang pada saat ini telah menunjuk Lindong itu seperti sebuah senapan yang telah mengunci targetnya, dimanapun serangan yang akan dia keluarkan selanjutnya akan mengikuti target itu sampai ke ujung dunia sekalipun, dan tidak akan pernah berhenti sampai targetnya meninggal. Ketika melihat hal ini, wajah dari Lindong berubah menjadi sangat serius karena dia merasakan sensasi yang sangat berbahaya ketika melihat apa yang akan dilakukan Li Langtian. Mata merah dari Li Langtian sendiri terus menatap Lindong, yang pada akhirnya dia menyeringai sambil mengatakan, "Lindong, kita telah bertarung selama bertahun-tahun. Inilah saatnya untuk mengakhiri semuanya. Kamu tidak perlu khawatir, karena setelah aku menghabisimu, maka aku akan merawat keluarga cabang yang ada di kota Yan besar." Setelah mengatakan hal itu, Li Langtian pun mengulurkan jarinya ke arah langit, yang kemudian niat membunuh yang sangat besar terlihat dari matanya. Setelah itu Li Langtian berkata, "Jari surgawi Yimo." Ketika Li Langtian mengarahkan jarinya itu, sosok yang berada di belakangnya juga segera mengarahkan jari ke langit. Dan tiba-tiba saja, langit di tempat pertarungan mereka menjadi gelap gulita. Tidak lama kemudian, keluarlah meteor raksasa berwarna hitam pekat. Hal itu segera merobek langit dan meluncur ke arah Lindong dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Ketika jari yang seperti meteor hitam raksasa itu keluar, hal itu segera menimbulkan suara keras yang sangat menakutkan dimanapun tempat yang dia lewati. Seketika udara di sekitarnya langsung meledak, dan kekuatan itu seperti kekuatan yang bisa melenyapkan surga dan bumi. Bahkan orang-orang yang berada di peringkat emas nirwana pada saat melihat hal ini, wajah mereka menjadi sangat pucat. Karena mereka semua tahu, jika menghadapi serangan seperti ini, mereka pasti akan langsung mati. Lan Ying yang baru saja menang dalam pertempurannya, dia menatap pada meteor hitam pekat, dan wajahnya segera dipenuhi dengan ketakutan. Setelah itu, Lan Ying pun berkata, "Lindong, dia dalam masalah besar." Karena Lan Ying tidak pernah bisa membayangkan sebenarnya pria yang bernama Li Langtian bisa melakukan serangan seni bela diri yang sangat mengerikan seperti ini. Dan setelah itu, kebanyakan orang-orang yang berada di tempat ini, mereka kemudian bergumam, bagaimana bisa orang-orang yang berasal dari kekaisaran Yan besar, mereka memiliki kekuatan yang tidak normal? Apakah benar bahwa kekaisaran Yan besar itu adalah kerajaan peringkat rendah? Karena kekuatan dan kemampuan dari orang-orang ini sudah cukup untuk mempermalukan para jenius dari 10 kerajaan super besar. Ketika melihat serangannya dilancarkan oleh Li Langtian, mata dari Lindong sendiri segera menajam. Dan kemudian Lindong pun menutup mata sambil membentuk segel di tangannya. Dan tiba-tiba saja sebuah cahaya hijau yang sangat cemerlang segera menyembur keluar dari dalam tubuh Lindong. Tidak lama kemudian cahaya hijau itu membentuk sosok ilusi dari naga hijau yang sangat perkasa. Banyak orang dari sekte super yang duduk di kursi bersinar. Wajah mereka segera berubah ketika melihat apa yang dilakukan oleh Lindong. Yang kemudian mereka pun berkata, itu adalah aura naga surgawi. Karena orang-orang dari sekte super jelas bisa merasakan bahwa aura yang dikeluarkan Lindong itu hanya dimiliki oleh klan naga yang sah. Pada saat ini, aura naga surgawi yang telah ditinggalkan oleh Raja Naga Kingsi di dalam dantian Lindong tiba-tiba saja meletus dan mengeluarkan gelombang energi yang tidak terbatas. Tidak lama kemudian sosok ilusi naga hijau pada saat ini segera menyelimuti tubuh Lindong. Dan hal itu dengan cepat berubah. Tubuh raksasa dari naga hijau itu sendiri, sisiknya pada saat ini sudah berkelap-kelip dan seolah-olah hal itu terbuat dari baja. Naga hijau raksasa pada saat ini telah meraung ke langit, dan suaranya segera mengeluarkan gelombang kejut yang menyapu seluruh area di tempat ini. Bahkan hal itu telah bisa menciptakan sebuah riak pada penghalang cahaya.
Di dalam pikirannya, Lindong kemudian berkata, keterampilan naga terwujud, perisai naga hijau. Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba saja mata dari Lindong terbuka dan dia segera mengganti segel yang ada di tangannya. Naga hijau raksasa pada saat ini telah menelan tubuh dari Lindong, yang kemudian sekarang telah berubah menjadi perisai naga hijau. Di dalam perisai naga hijau, sekarang gambar naga telah muncul di tubuh Lindong, dan seolah-olah naga itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Di dalamnya kemudian tubuh dari Lindong segera ditutupi oleh sisik naga yang juga berwarna hijau. Sementara aura dari zaman kuno yang sangat menakjubkan segera dipancarkan dari perisai naga hijau. Pak tua dari sekte Dao yang melihat hal ini tampak terkejut, yang kemudian dia berkata, itu adalah perisai naga hijau. Sungguh pertahanan yang kuat. Siapa yang akan menang saat ini? Apakah penyerang atau penahan? Secara alami, Pak tua dari sekte Dao bukan satu-satunya orang yang memiliki pikiran seperti itu, karena sekarang telah banyak orang yang berada di puncak Gunung 100 Kaisaran. Mereka segera melihat ke arah Lindong ketika meteor kegelapan yang telah turun dari langit disertai dengan kekuatan penghancur pada saat ini meluncur dengan cepat dan menabrak ganas perisai naga hijau yang telah diciptakan oleh Lindong, yang pada akhirnya ledakan besar pun terjadi. Pada saat yang sama, suara yang bergema itu mengguncang seluruh langit dan bumi. Bahkan kekuatan Yuan yang ada di sekitar tempat itu sepenuhnya telah dihancurkan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kali ini Lilang Tian berhasil menghancurkan perisai naga hijau milik Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.